Boleh Akang Tete untuk mengajak rekan-rekannya untuk bergabung sekarang, karena jam 1 akan dimulai. Diingatkan kembali untuk mengganti nama dengan format nama_ormawa. Yuk Akang Tete untuk on cam. Diingatkan kembali untuk mengganti format nama dengan nama_ormawa. Untuk Akang Tete dan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dan menggunakan background Zoom yang sudah disediakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Akang Teteh dan teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Kairo siang hari ini. Untuk presensi awal bisa langsung diisi. Linknya sudah ada di kolom chat. Sebelumnya, kami akan membacakan tata tertib untuk acara kali ini, yaitu audiens wajib menggunakan format nama dengan nama _ nama Ormawa. Audiens harus wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali diizinkan oleh MC. Audiens wajib bersikap sopan selama acara berlangsung. Audiens yang mengganggu berlangsungnya acara dapat dikeluarkan oleh MC. Audiens tidak diperkenankan berbicara kasar dan hal-hal yang mengandung sara. Audiens tidak diperkenankan membuat keributan ataupun memprovokasi selama acara berlangsung. Audiens yang ingin bertanya, saat sesi pertanyaan diperkenankan untuk mengirim format nama _ izin bertanya dan dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon jika telah diizinkan oleh MC. Audiens yang ingin meninggalkan forum diperkenankan untuk mengirimkan format nama _ izin meninggalkan forum dengan alasan pada kolom chat. Jadi untuk Akang Teteh yang masih namanya belum sesuai format, bisa diganti sekarang juga. Untuk memulai kajian kali ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, sambutan Ketua Pelaksana. Lalu dilanjut dengan sambutan Ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Aeronautika. Yang ketiga, penyampaian materi, lalu sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan dan sesi dokumentasi. Karena dengan terbatasnya waktu, mari kita mulai kajian Islam Aero dengan tema keistimewaan di bulan Ramadan. Perkenalkan, kami selaku MC, saya sendiri Wina Yuliana, dan rekan saya Andriani Nursafitri. Pertama-tama, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengumpulkan kita di media Zoom dalam acara kajian Islam Aero. Yang kami hormati pengisi materi Kang Abdul Fattah Ismail, Ketua Pelaksana Daifan Safriansyah, Ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Aeronautika Kang Nur Ilham, serta peserta kajian Islam Aero yang telah menyempatkan hadir untuk kajian kali ini. Sebelum rangkaian demi rangkaian acara kajian ini dimulai, mari kita buka dengan baca
dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ridho. Kepada Saudara Ridho, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Baik, perkenalkan nama saya Ridho. Sebelumnya buat akang-akang, tete-tete teman-teman semuanya bisa dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Qadr ayat surat ke-97. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanajjalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ridho yang sudah membacakan tilawah Quran. Kegiatan selanjutnya yaitu ada sambutan. Yang pertama, kami persilahkan kepada Ketua Pelaksana, yaitu Daivan Syafriansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Kang Abdul Fattah Ismail selaku pemateri pada acara Kairos yang ini. Yang saya hormati Kang Nuril selaku Ketua Ikatan IMT Aero. Yang saya hormati Kang Fika selaku Ketua Departemen Agama IMT Aero dan para audiens Kairo lainnya. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengumpulkan kita di siang hari ini di media Zoom dalam acara Kairo, yaitu kajian Islam Aero yang bertema keistimewaan di bulan Ramadan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih pada pemateri kita, yaitu Kang Abdul Fattah Ismail, yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk mengisi materi di acara ini. Lalu, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman, Akang Teteh, dan audiens Kairo lainnya yang sudah hadir di acara Kairo ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia-panitia yang sudah banyak membantu saya demi terlaksananya kegiatan Kairo ini.
Dan saya tidak ada apa-apanya jika tidak dibantu oleh kalian. Ya, di hari ini tepatnya tanggal 8 Mei 2021, kita akan melaksanakan webinar Kairo yaitu kajian Islam Kairo yang bertema keistimewaan di bulan Ramadan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari awal sampai akhir acara. Dan semoga acara ini bisa menambah ilmu serta pengetahuan kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kata sambutan ini memberikan motivasi untuk selalu solid dan terus bekerja sama untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Daivan selaku Ketua Pelaksana. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Aeronautika kepada Kang Nuril. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Terima kasih Andy atas kesempatannya dalam saya memberikan sambutan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang belum tahu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Nur Ilham Rizky Wijaya, selaku Ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Aeronautika Politeknik Negeri Bandung periode 2020-2021. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada susunan kepanitiaan atas kerjanya selama ini sampai bisa menghasilkan rangkaian acara hari H yang begitu luar biasanya, dan juga kepada para audiens saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dalam meluangkan waktu dalam hadir bersama kami mengisi acara Kairo, kajian Islami Aero, dan mudah-mudahan kajian ini dapat membawakan keberkatan lah bagi kita, dapat membawakan kita ilmu-ilmu baru mengenai apa sih yang spesial dalam bulan Ramadan. Sekali lagi pada seluruh susunan, seluruh komponen Kairo saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini dapat berjalan dengan hikmat, dapat berjalan dengan baik dan lancar jaya. Cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan bersama MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Nuril selaku Ketua Ikatan yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Kang Fatah. Namun sebelumnya kami akan sedikit membacakan profil pemateri kali ini. Baik, akan saya bacakan. Abdul Fattah Ismail
Lahir di Tangerang pada tanggal 21 April 1997. Alamat tinggal di Kampung Babakan Talang nomor 155, RT 04, RW 09, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Riwayat pendidikan pada tahun 2013 sampai 2016 bersekolah di MA Husnul Khotimah. Pada tahun 2016 sampai 2019 berkuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Aeronautika. Pengalaman bekerja internship di PT JMF sebagai mekanik selama 2 bulan, lalu bekerja di PT Jabil Circuit Indonesia selama 1 tahun 5 bulan. Keorganisasian yang telah diikuti oleh Kang Patah merupakan Ikatan Mahasiswa Teknik Aeronautika sebagai staf kerohanian pada tahun 2016, Metagama Polban sebagai mentor pada tahun 2016 sampai 2018, UKM Asalam Polban sebagai staf kaderisasi pada tahun 2016 sampai 2018, Dewan Pengawas UKM Asalam sebagai ketua kaderisasi pada tahun 2018, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus FSLDK Nasional sebagai peserta pada tahun 2018. Penghargaan yang telah diraih. Penghargaan yang telah diraih. Penghargaan yang telah diraih. Juara 2 Hifdzil Quran pada tahun 2016, juara dalam 8 juz Quran of Quarantine Hifdzil Quran pada tahun 2017, juara 2 Nasyid di Polban pada tahun 2018, The Best of Entrepreneur Student Program pada tahun 2018, pembicara di STA pada tahun 2018, pembicara di KAINS, Kajian Inspiratif pada tahun 2018, mentor Metagama pada tahun 2016 sampai 2019. Kepada Kang Abdul Fatah, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kedengeran nggak ya suaranya? Jelas nggak? Terdengar, Kang. Terdengar. Jelas. Ya ini mohon maaf, ini kameranya mungkin agak kurang ya di laptop soalnya. Bentar, kita share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? PPT-nya udah kelihatan belum? Sudah Terlihat, Kang. Oh ya, sudah ya. Ya udah. Udah, mungkin bismillah ya, izin men-sharingkan materi ya. Atau lebih ke berbagi aja lah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya, pertama-tama tak lupa ya, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang memang banyak sekali nikmat ya yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat terbesar ya yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan ya dan keislaman serta kesehatan ya yang Allah berikan kepada kita.
karena sering banget kita melupakan nikmat ini gitu ya. Contoh misalnya dari nikmat keimanan dan keislaman aja. Kita ini kan alhamdulillah ya dilahirkan dalam kondisi mungkin keluarga yang sudah Islam gitu ya. Jadi Islam kita itu istilahnya sudah otomatis Islam lah, mengikuti keluarga kita lah gitu ya. Coba kita lihat misalnya di luar sana gitu ya, yang mungkin bukan beragama Islam gitu ya. Nah mungkin mereka harus mencari tahu terlebih dahulu apakah agama mereka itu benar. Gitu ya. Dan ketika mereka mungkin menganggap, oh Islam itu ternyata agama yang terbaik gitu ya, yang paling diridhoi oleh Allah gitu ya. Dan kunci masuk ke surga gitu ya. Nah, mereka harus melewati tantangan yang berat ya, nggak kayak kita gitu. Mungkin mereka kalau mau masuk ke agama kita harus ditinggalkan oleh keluarganya gitu ya, atau dimusuhi gitu ya. Banyaklah cerita-cerita gitu ya, dari yang non-Islam yang mau ke Islam gitu ya, dimusuhi keluarganya, diusir gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan sampai nggak dianggap anak gitu ya. Nah, ini nikmat ya yang sering kita lupakan, nah, makanya kita harus bersyukur senantiasa selalu semangat gitu ya dalam berislam gitu ya. Puasanya nih semangat ya, harus semangat. Terus juga sholatnya harus semangat gitu ya. Sama kita harus bangga dengan muslim gitu ya. Karena kalau kalian tahu pendahulu-pendahulu kita tuh adalah orang-orang yang besar ya, bukan orang-orang yang kecil. Dahulu itu Islam besar di Andalusia ya, di Spanyol. Itu tuh jadi pusat peradaban keilmuan dunia. Kalau bisa dibilang dulu tuh Islam tuh jadi satu-satunya lah peradaban keilmuan. Kalau sekarang kan mungkin Amerika ya, terus ada Cina, ada Jepang, ada Eropa dan lain sebagainya. Nah dulu tuh cuma Islam satu di Spanyol, itu Andalusia. Jadi kita nih adalah bangsa yang besar gitu, bukan bangsa yang kecil yang sering dituduh teroris gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kita adalah bangsa yang besar. Seperti itu teman-teman. Dan nikmat-nikmat lainnya lah gitu ya, yang kalau misalnya kita hitung nggak akan bisa dihitung lah gitu ya. Jadi perbandingan kenikmatan dunia dengan akhirat tuh seperti kita celupin jari kita di lautan ya, terus kita angkat, nah yang menetes satu tetes itu tuh itu kenikmatan dunia. Sedangkan kenikmatan yang akhirat tuh ya kenikmatan yang tadi ya, yang membentang luas lautan gitu. Seperti halnya seperti itu. Juga sholat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan ya kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiut, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, di sini Akang izin ya, mungkin ya lebih ke apa ya? Kalau dikatakan ngasih materi juga kurang cocok gitu ya, karena kan kita sama-sama mungkin dari satu alma mater gitu ya. Akang dulu juga sama seperti kalian mahasiswa gitu ya. Cuman bedanya mungkin Akang udah jadi alumni gitu ya. Ya, perkenalan sedikit mungkin ya. Nama Akang Abdul Fatah Ismail. Kalau di kelas biasanya teman-teman tuh seangkatan manggilnya Abdul, Adul ya, Adul. Kalau nggak Fatah gitu ya. Soalnya di kelas tuh ada yang namanya Abdul tuh dua. Jadi ada yang dipanggil Abdul, nah kalau Akang dipanggilnya Adul gitu. Nah, untuk nama bagus sendiri Akang Trailing Edge 2016. Ya mungkin di angkatan sekarang udah nggak ada ya Trailing Edge ya. Udah nggak ada karena memang kebetulan waktu itu ceritanya memang pas saat itu tuh kan Akang tuh seangkatan 3 kelas ya. Paling banyak mungkin sejarah aero ya 3 kelas ya. Nah, 3 kelas itu kelas A, kelas B, sama kelas C. Kelas C itu kelas kerja sama GMF. Jadi yang lulus dari aero langsung kerja di PT Garuda ya, GMF Aero Asia. Nah, kebetulan Akang kan udah terlalu sibuk mungkin ya, apa istilahnya udah cukup aktif di organisasi lah di luar gitu ya. Jadi takutnya kalau Akang pegang adik asuh waktu itu mikirnya, wah ini kasihan teman-teman yang mungkin kurang aktif di organisasi, mending mereka yang kurang aktif suruh aktif jadi megang adik asuh lah gitu, istilahnya berbagi lah gitu ya. Jadi Akang lebih fokus mungkin di luar,
Karena kebetulan kan kita jumlahnya 3 kelas, mungkin sekitar berapa ya? Ada 80 orang mungkin ya. Nah, adik kelas kita itu 2017 cuma satu kelas ya, paling cuma 30 orang. Jadi bayangin lah ada 80 orang ngerebutin 30 orang gitu ya. Jadi pasti ada yang nggak kebagian jadi kakak asuh lah gitu. Jadi ya ada yang ngiklasin, ada yang ya ngasih kesempatan lah ke yang lain. Itulah itu intinya gitu. Nah, akhirnya ya Kang coba ya udahlah nggak punya adik asuh ya, mungkin trailing edge sudah jadi sejarah aja udah 2016 kosong gitu ya. 2017 ke bawah udah nggak ada, tapi 2016 ke atas ada 16, 15, 14 masih ada gitu. Itu mungkin perkenalan singkat ya. Jadi mungkin di sini anggap aja mungkin sebagai kakak kalian ya. Mungkin yang di sini mungkin yang di Aero ataupun yang di Polban lah khususnya gitu ya. Mungkin ada dari luar Aero, anggap aja kakak sendiri. Jadi kita lebih sharing-sharing aja ya. Di sini lebih silaturahmi aja lah gitu ya. Karena kalau kalian lihat ini ya, apa judulnya keistimewaan bulan Ramadan. Kalian cari di search di Google, kalian juga bisa gitu ya. Baca sendiri atau kalian search di YouTube, lebih banyak ustadz-ustadz terkenal gitu, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Agim, ya. Mungkin lebih keren lah gitu dalam menyampaikan dan lebih luas lah gitu. Cuman di sini Akang lebih apa istilahnya ya, ya lebih sharing aja lah sama kalian lah, sama silaturahmi ya, karena memang udah lama nggak bertemu gitu ya. Mungkin kemarin yang ikut bukber ada ya di sini ya, banyak ya. Mungkin kalau kalian nggak ini kemarin Akang sempat hadir ya bukber Kang Abdul Fatah Ismail gitu. Itu sempat ikut bukber juga. Di sini mau tanya apa yang hadir angkatan berapa aja ya kira-kira? Ada itu 19, 20, 18 juga ada, Kang. Dari himpunan lain juga ada. Oh gitu. Ya, ya. Berarti sekarang yang ini yang jadi panitia 2020 ya atau 2019? Sama 2020, Kang. Oh, 2020. Tapi pengurusnya 2019 ya? Ya, betul. Oh, gitu ya. Ya itulah semoga ya yang 2018 dimudahin TA-nya ya sampai akhir, karena memang harus kalian yang manage sendiri ya waktunya. Agak sulit kalau kalian kurang aktif ke dosen ya. Kalau untuk tingkat akhir sih saran Akang ikutin aja gimana maunya dosen gitu. Kalau kalian makin membantah mereka, makin lama kalian TA-nya gitu. Tuh, untuk 2019 ya semangat kalian jadi pengurus ya. Dan 2020 nih yang masih baru-baru semangat gitu ya, explore kampusnya, explore organisasinya, explore ya tentang Polban lah gitu ya. Kalian masih muda, masih ya banyaklah perjalanannya masih panjang gitu ya. Insya Allah banyak manfaatnya. Ya itu mungkin perkenalan sedikit dari Akang ya. Ini agak berat ya, mungkin menyampaikan materi ini mungkin kita sharing aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya keistimewaan bulan Ramadan. Nah, ini slide pertama. Ini kalian kelihatannya full ini kan ya, full PPT, nggak ada yang mengganggu PPT-nya? Iya Kang, full. Oh ya udah. Ya Kang, full. Siap. Ya, dimulai dari yang pertama. Sebentar. Ini agak sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini hadis dari Rasul ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menjalankan puasa selama Ramadan karena keyakinan yang ikhlas dan berharap mendapatkan pahala dari Allah, maka semua dosanya di masa lalu akan diampuni. Ya ini ya sabda dari Rasul ya. Kalau misalnya bahasa Arabnya ya man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi puasa ini memang berat ya teman-teman. Apalagi kalian lagi kuliah gitu ya, diiringi kuliah.
harus standby gitu ya, lapar-lapar, apalagi sekarang siang-siang gitu ya. Harusnya kalian mungkin istirahat tidur ya, kayak teman-teman yang lain gitu ya. Tapi di sini kalian malah mencoba mencari ilmu lah gitu, mungkin sharing gitu ya, kita silaturahmi bareng-bareng. Nah, itu suatu perjuangan yang nggak mudah ya menurut Akang. Karena pasti banyak dari kalian ya, ngapain sih ikut-ikut kayak gini gitu, mending ya nonton YouTube gitu ya, tiduran atau main ML gitu ya. Atau ya males-malesan lah, mager-mageran gitu ya. Tapi kalian di sini ngorbanin waktu kalian, mudah-mudahan kalian dibalas dengan balasan yang besar ya dari Allah. Ya gitu, jadi Allah berjanji gitu ya, bahwasanya barang siapa yang menjalankan puasa karena keyakinan dan keikhlasan, pahala dari Allah, insya Allah dia akan diampuni dosanya. Makanya kalau kita lihat ya, teman-teman semua, ada ungkapan ketika nanti Idul Fitri itu kita seperti dilahirkan kembali. Ya kan ada yang kadang Ustadz ada yang ngomong gitu ya. Nah ini maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi puasa ini tuh memang ajang di mana kita benar-benar menguji diri kita gitu ya. Bagaimana kita benar-benar bisa menahan nafsu gitu ya. Nggak godin gitu ya. Mungkin di saat teman-teman kita pada godin gitu, nawarin godin, kita tahan gitu ya. Terus kita juga menjaga hawa nafsu kita gitu ya. Dari melihat yang nggak dibolehin sama Allah gitu ya. Menahan dari TikTok para hal-hal yang bergairah gitu ya, mungkin di TikTok, di Instagram, mungkin kita lebih menahan gitu ya. Ataupun ya nafsu dari lapar itu sendiri gitu ya. Kita tahan itu semua gitu. Dari intinya ya kita berusaha lah gitu untuk menaati perintah Allah. Akhirnya insya Allah balasannya adalah pahala yang besar, karena teman-teman ya, pahala puasa ini tuh pahala yang langsung Allah akan kasih ya pahalanya. Jadi nggak lewat dicatat dulu lewat malaikat, tapi langsung ke Allah gitu. Jadi pahalanya pasti lebih besar gitu ya. Dan Allah sendiri akan langsung membalasnya gitu. Seperti itu. Lanjut. Kita dicepet-cepetin aja ya. Karena mungkin boring gitu. Nah, ini yang pertama adalah apa sih keistimewaan bulan puasa gitu ya. Yang pertama adalah Syahrus Syam ya. Kalau kita tahu ya, 12 bulan ya. Kalau di Quran tuh dikatakan inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahron. Atau kalau diterjemahinnya dalam 12 bulan itu dalam Islam itu ada 12 bulan ya dalam setahun. Dan bulan yang paling utama itu adalah bulan Ramadan, karena di dalamnya itu khusus ya 1 bulan itu kita disuruh untuk istilahnya berpuasa penuh gitu ya 1 bulan gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman dari perempuan, mungkin kalau ada yang haid, ada yang yang lagi haid atau hamil atau lain sebagainya gitu ya, itu mungkin akan dimudahin untuk nggak puasa gitu ya. Nah, untuk yang laki-laki ya kalau misalnya nggak sakit ya, sehat-sehat aja ya wajib ya untuk berpuasa. Jadi dalam 12 bulan, Allah tuh 1 bulan mengistimewakan ya bulan Ramadan ini sebagai bulannya berpuasa. Makanya teman-teman kalau bisa dibilang ini adalah bulan yang menjadi pendidikan lah buat kita, gimana kita harus menahan nafsu kita, menahan lapar kita gitu ya. Di saat kita harus berpikir tapi kita harus berpuasa juga gitu ya. Di saat kita lagi berpuasa kita pun harus mengorbankan gitu ya waktu kita gitu ya. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya nanti kalau udah mulai offline ya, mungkin bulan tahun depan ataupun nanti di bulan Juli ya kalau nggak salah. Mungkin akan lebih terasa lagi ya. Dulu akan waktu pas di Polban gitu ya, lagi puasa, yang paling terkenal tuh ya, waktu itu tuh lagi praktik GTE ya, gas turbine engine. Itu tuh praktiknya ya dari mulai habis asar ya kalau nggak salah, apa habis zuhur, sampai jam 8 malam, bayangin. Jam 8 malam itu masih di hanggar ya. Kita bareng-bareng bongkar engine tuh, bareng-bareng gas turbin. Itu tuh sampai buka bareng di hanggar gitu ya. Oh, itu pengalaman luar biasa itu. Benar-benar capeknya gitu ya, mikirnya
belum nanti dimarahinnya. Oh, kalau udah Pak Radi marah gitu ya, mungkin sekelas disuruh ini. Dulu ada yang lupa nandain baut ya, karena kan baut itu nggak boleh jadi nggak boleh tertukar ya. Misalnya tadi udah ngebaut yang mana, kita misalnya lupa. Nah itu kalau sampai lupa di push up biasanya sekelas langsung. Misalnya Pak Radi waktu itu tuh ngasih ini ya, ngasih jebakan ya. Misalnya ada yang lagi ngebaut nih, ada yang lagi ngebaut, tiba-tiba Pak Radi manggil orang yang ngebautnya gitu. Kamu sini, gitu. Dipanggil misalnya sama Pak Radi ya. Ditanya sama Pak Radi, kamu ngapain ke sini katanya? Kan dipanggil Bapak. Tapi kan kamu lagi ngebaut gitu. Kamu tadi ngebaut yang mana? Wah, lupa Pak. Semuanya turun gitu. Itu langsung pada push up. Semuanya push up. Di mana-mana kalau kalian lagi ngebaut jangan ditinggalin gitu. Nah, ini mah tips aja, nanti kalau kalian lagi praktik GTE dipanggil Pak Radi jangan mau, bilang aja, Pak nggak bisa lagi ngebaut gitu. Bisa lupa. Kalau misalnya emang lagi dipanggil, bentar Pak ditandain dulu yang dibautnya tadi di mana gitu. Baru kalian ke Pak Radi. Jadi jangan langsung ke Pak Radi lah gitu. Itu ada yang di push up gitu, ada yang disuruh lari. Itu tuh lagi puasa ya. Luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah di situ apa istilahnya? Kedekatan kita tuh benar-benar terjaga lah gitu ya. Pak Radi juga baik lah istilahnya. Kalau misalnya memang kalau pelajaran memang agak tegas gitu, tapi baik. Pas buka juga Pak Radi beliin gorengan gitu ya, makan bareng-bareng itu ya luar biasa lah kedekatannya. Ya mudah-mudahan kalian ya mungkin 2020, 2019 ini ya, semoga cepat-cepat offline ya biar bisa merasakan bagaimana praktik langsung di hanggar gitu ya bersama para dosen. Itu sih. Jadi itu ya. Nah, jadi bulan puasa ini ya, puasa itu tuh sebenarnya udah diwajibkan ya. Kutiba alaikumusiyam ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa Ramadan ini puasa ya, bukan puasa Ramadan. Puasa ini tuh sudah diwajibkan juga orang-orang sebelum kita. Jadi jangan merasa paling hebat gitu ya, jangan merasa paling lemah juga karena orang-orang sebelum kita pun ya, orang Islam zaman sahabat, zaman nabi-nabi sebelum juga disuruh puasa gitu ya. Jadi kita harus semangat gitu ya. Karena ini adalah ajang di mana kita untuk semakin bertakwa kepada Allah. Ini Allah uji, benar gak sih orang Islam tuh benar orang Islam gitu. Kalau dia benar-benar beriman, pasti dia melaksanain apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang jadi catatan ya, kita tuh adalah umat yang bisa dibilang ya banyaklah dapat keistimewaan gitu ya. Umat-umat Nabi Muhammad tuh banyak dapat keistimewaan. Kalau dulu kan umat-umat terdahulu tuh ada yang mungkin sampai umurnya 100 tahun, 200 tahun gitu ya. Bahkan umatnya siapa ya? Nabi Musa ya kalau nggak salah ya. Ketika mereka bermaksiat tuh tebusan untuk dosanya tuh bahkan sampai harus mereka membunuh mereka sendiri baru diampuni oleh Allah. Kalau sekarang kan kalian mungkin berdosa, paling kalian bertaubat lah, istighfar gitu ya. Nah sekarang tuh banyak lah. Terus menjalani kehidupan juga sebentar lah, paling mentok juga 60 tahun lah kalian gitu ya. Mungkin kalau sampai 100 tahun tuh yang dapat kelebihan-kelebihan lah gitu ya. Nah ini adalah keutamaan juga gitu. Karena memang kalau kita terlalu lama di bumi juga bosan juga ya. Istilahnya ya kerja mungkin ya. Nanti kalau kalian udah lulus kerja atau mungkin kalian sekarang kalian gimana kuliah? Capek kan ya? Pusing, bosan. Ya kita ngerasain lah sama-sama semuanya ya. Nah itu yang namanya dunia itu tempatnya capek ya. Tempatnya capek, tempatnya dikasih cobaan gitu ya. Ya kalian bayangin ada yang sampai 200 tahun. Itu apakah betah gitu ya di dunia? Nah, itu kalau orang kaya mungkin betah, tapi kalau orang yang banyak dikasih cobaan ya akan berat lah gitu. Jadi ya kita dapat banyak keistimewaan lah. Umur kita dipendekin, tapi keutamaan apa istilahnya kita melaksanakan ibadah tuh pahalanya dilipat gandain lah. Di bulan Ramadan juga kan pahala tuh minimal dikali 10 ya. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib
dikali lipatin bisa mungkin sampai 700 kali lipat gitu ya. Itu tuh keutamaan lah, banyak keutamaan. Seperti itu teman-teman. Dan umat sebelumnya juga nggak ada tuh yang diwajibin puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah itu baru di zaman Rasul aja gitu. Nah makanya kalian harus apa ya, jangan godin lah gitu ya. Ngapain sih godin gitu ya? Udah nggak zaman lah gitu. Cobalah kalian kalau misalnya ini bersabar lah gitu ya. Kalau bisa mah puasa sebulan penuh lah gitu ya. Semangat lah gitu ngejalanin harinya. Insya Allah balasannya itu besar gitu. Karena langsung dari Allah. Itu yang pertama ya. Keistimewaan bulan Ramadan tuh ya bulannya berpuasa. Pokoknya kalau udah ada iklan marjan, ya itu siap-siap lah gitu. Ataupun mie Indomie nggak ada gambarnya, kayak kemarin, kayak baru tahun ini ya, Indomie nggak ada gambarnya. Nah itu berarti udah masuk mulai bulan Ramadan ya. Gitu. Lalu yang kedua adalah Syahrul Azim, bulan yang agung. Ya kalau kita tahu, ya tadi ya, dari 12 bulan Allah mengistimewain 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, khusus untuk berpuasa gitu ya. Bulan yang dimana langit itu dibuka ya selebar-lebarnya. Jadi Allah tuh benar-benar lagi sangat sayang lah sama kita gitu. Ditutup, kemurkaannya tuh benar-benar ditutup. Neraka ditutup, terus syaitan juga dibelenggu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang godin, ada yang istilahnya gampang terhasut, nah itu mungkin setannya jangan nyalain setan lagi ya, berarti emang dari kalian gitu ya, setan dari manusia gitu. Nah itu jadi ya kalau kalian ngerasain lah di bulan Ramadan tuh lebih gampang menaikkan keimanan lah gitu ya. Kalian mungkin banyak kajian di mana-mana gitu ya. Terus juga baca Quran atau istilahnya kerjain amal tuh mudah lah di bulan Ramadan gitu ya. Lebih semangat gitu ya. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah bulan ini tuh ada 1 malam ya. Yang 1 malamnya ini bagaikan kalau kita mengerjakan amalan di malam ini itu seperti 1000 bulan lah, lebih dari 1000 bulan ya, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan aja, tapi lebih dari 1000 bulan kalau kata Ustadz Adi Hidayat. Nah 1000 bulan itu kalau kalian konversikan ke tahun ya, itu sekitar 83 tahun. Nah bayangin tuh, itu udah hampir umur kita di dunia ya, 83 tahun tuh. Nah, kita kalau misalnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini gitu ya, kita istilahnya diampuni dosanya yang telah lalu gitu ya, seperti bayi dilahirkan kembali. Lalu yang kedua adalah amalan kita atau pahala kita tuh seperti kita 83 tahun gitu. Tapi jangan dijadiin dalih misalnya, wah saya dapat nih malam Lailatul Qadar, saya berarti nggak puasa, nggak sholat, nggak baca Quran, seterusnya gitu ya sampai mati ya, nggak gitu juga gitu. Tapi itu jadi motivasi gitu ya. Karena kita nggak tahu apakah kita diterima amal puasanya, kita nggak tahu kita dapat Lailatul Qadar apa enggak gitu. Yang hanya tahu ya Allah dan malaikatnya gitu. Jadi itu adalah gambaran pahala gitu ya. Jadi emang istimewa lah si orang-orang umat-umat Nabi Muhammad nih istimewa lah gitu ya. Puasa istilahnya pahala dilipat gandain gitu ya, tadi yang sampai 1000 bulan 83 tahun lah gitu ya, ataupun yang tadi sampai 700 kali lipat balasnya dan diampuni dosanya. Seperti itu teman-teman. Lanjut, yang selanjutnya adalah Syahrul Mubarak atau bulan penuh berkah. Nah ini teman-teman ya, di bulan ini tuh kan tadi akan mengatakan puasa ini tuh yang ngebalas, puasa ini tuh istilahnya untuk Allah gitu ya, langsung untuk Allah, dan pasti yang balas langsung Allah. Nah, bulan ini adalah bulan di mana adalah bulan meminta. Maksudnya apa bulan meminta? Ketika kita berpuasa ya, benar-benar berpuasa menjaga gitu ya dari makan dan minum gitu ya. Di sini adalah tempatnya atau ya tempatnya kita lah untuk banyak meminta kepada Allah. Kenapa? Karena di sini banyak itu waktu-waktu mustajab dikabulkan doa. Bahkan Allah berjanji bagi orang yang berpuasa itu Allah akan langsung balas permintaannya.
Nah, makanya nih kalian lagi berpuasa nih, mumpung berapa hari lagi masih 4 hari atau 5 hari ya. Maksimalin nih kalian minta ke Allah, ya Allah pengen dapat nilai A di setiap pelajaran misalnya. Ya Allah pengen kumlot di Polban. Ya Allah pengen eh, dapat beasiswa jadi mahasiswa berprestasi Polban. Amin gitu ya misalnya. Walaupun memang tidak mungkin, tapi mungkin ya. Ataupun mungkin ya, karena Allah itu nama kun fayakun ya, istilahnya yang maha menjadikan. Ini mah cerita aja ya, cerita Akang. Dulu Akang sempat IPK itu hampir tingkat 1 ini tingkat 1 ya, 2,9 apa 2,7. Pernah Akang 2,7, 2,9 ya. Tapi di situ kan emang awal-awal tuh kita masih penyesuaian ya, masih belum bisa terbiasa gitu untuk oh gimana sih politeknik itu gitu. Makanya anjlok banget lah gitu. Dan Akang juga kan backgroundnya tadi MA ya, MA tuh pesantren, Akang dari pesantren. Jadi memang pelajaran-pelajaran tuh memang benar-benar harus berusaha lebih lah gitu. Ada yang ngomong gitu ya dari teman-teman tuh, Dul, mana IPK-nya detik pisan gitu. Nanti ke depannya tingkat 2, tingkat 3 tuh makin susah IPK-nya. Cuma dalam hati Akang teh, ya Allah mah berkendak lah gitu ya. Apa istilahnya yang maha kaya aja bisa dibuat langsung miskin, yang miskin bisa dikayakan gitu. Masa IPK yang kecil kayak gini aja nggak bisa digedein. Kang percaya gitu ya. Sedikit demi sedikit yang IPK-nya tadi 2,9 atau 2,7 naik 2,9. Tingkat 2, terus semester berikutnya tingkat 2 pun naik lagi alhamdulillah. Ya lulus tuh ya. Kalau yang tadi yang mungkin ada yang ngatain atau apa, malah mereka IPK-nya terakhir tuh malah di bawah 3 gitu ya. Akang alhamdulillah di atas 3 lah, walaupun tiganya nggak 3 kumlot gitu ya, tapi teknik IPK 3 koma itu udah lumayan bagus lah gitu. Udah bagus banget. Beda ya kalau misalnya di AN, di akun mah mungkin 3,2 minimal gitu ya, atau 3,3. Nah, kalau di teknik mah 3 aja itu udah bersyukur banget lah kalian. Karena nanti ketemunya sama GTS, sama apa ya, sama pelajaran Mektek mungkin ya, Bu. Terus juga pelajaran-pelajaran yang memang agak sulit, tapi kalau misalnya kalian berusaha gitu ya, minta sama Allah, deketin kakak tingkat gitu ya. Maksudnya deketin kakak tingkat tuh, Kang, mintalah soal-soal tahun lalu gimana gitu ya, pelajarin. Itu insya Allah bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi ini tempatnya meminta gitu ya. Allah pasti akan balas. Bahkan Allah tuh mengatakan, ud'uni fastajib lakum gitu ya. Mintalah kepadaku pasti Allah akan kabulkan. Nah, ini kadang teman-teman ya atau kita semua tuh pesimis gitu ya. Saya udah sering minta tapi nggak pernah dikabulin gitu ya. Sekali lagi teman-teman, Allah tuh berjanji, Allah tuh bakal mengabulin semua permintaan kita gitu. Cuman gitu ya, yang jadi pertanyaan tuh adalah terserah Allah gitu. Allah mau ngabulinnya sekarang, mau ngabulinnya tahun depan, atau setelah lulus kuliah, atau lain sebagainya gitu. Tapi pasti Allah kabulin. Dan Allah tuh pasti tahu yang lebih baik lah untuk kita gitu. Jadi Allah tuh udah janji. Masa yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan Einstein, menciptakan Steve Jobs, menciptakan Elon Musk, menciptakan orang-orang sukses lah gitu ya. Dan menciptakan kalian dan ibu bapak kalian, itu tuh melanggar janjinya gitu ya. Kan yang melanggar janji mah paling manusia lah gitu. Ini mah Tuhan gitu yang ngebuat gampangnya bumi ini gitu. Masa ngabulin permintaan kalian aja nggak bisa gitu. Jadi tugas kita tuh hanya meminta, masalah dikabulinnya itu masalah Allah gitu. Karena yang paling tahu terbaik itu untuk kita tuh Allah gitu. Contoh ya, nanti mungkin abis ini ada video, akan nampilin video bagaimana perjuangan seorang ini mahasiswa IPB ya, Institut Pertanian Bogor, yang dia itu nulis 100 target di atas kertas gitu ya. Nah, itu 100 target, misalnya dia pengen kuliah di Jepang, IPK kumlot, atau menjadi mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya. Dia tulis tuh sampai 100. Dia tulis, nah secara nggak langsung itu tuh Allah kabulin satu-satu, dia coret satu-satu targetnya. Mungkin ya terkabul lah satu-satu gitu. Jadi orang-orang besar itu lahir dari besarnya mimpi mereka gitu ya.
Kalau kalian hanya menjadi orang yang hanya ngikut-ngikut arus gitu ya, istilahnya apa? Saya mah gimana nanti aja lah gitu ya. Besok mah gimana nanti gitu ya. Nggak ada rencana, mungkin setahun ini mau apa, 2 tahun lagi mau apa, nggak punya mimpi. Jadi motivasi pun nggak punya gitu. Jadi ngejalanin hari itu ya santai gitu ya, malas-malesan gitu ya. Nah, orang-orang besar kayak Steve Jobs, Elon Musk itu tuh punya mimpi-mimpi besar gitu. Dan ketika mimpi besar mereka punya, nah ini yang akan pelajari ya. Ada 2 pilihan. Mau kalian ngikutin dunia atau dunia ngikutin kalian. Coba apakah kebayang sekarang dulu mobil itu pakai listrik? Kan nggak ada yang kebayang ya. Tapi karena mimpi besarnya Elon Musk gitu ya, menjadikan mobil atau ya otomotif itu pakai listrik, terjadi gitu ya sekarang. Bahkan sekarang tuh otomotif dunia tuh sampai geger gitu ya. Ini gimana ini? Nanti bahan bakar minyak gitu ya. Ataupun yang tadinya nggak ada HP, nggak ada touchscreen gitu ya, pakai tombol yang Nokia, terus BlackBerry, akhirnya iPhone sama Android itu meluncurin gitu ya. Oh, handphone tuh bisa kok hanya dengan kita sentuh bisa tanpa tombol. Itu apa? Karena mimpi-mimpi orang besar gitu. Nah, orang-orang besar inilah yang akhirnya mengubah dunia. Tapi kalau orang yang nggak punya mimpi gitu ya, ya malah akan diperbudak dunia lah. Kasarnya gitu, seperti itu. Jadi mari teman-teman kita banyakin mimpi gitu ya. Nulis gitu. Nulis aja. Nanti insya Allah secara nggak langsung Allah coret. Karena ini Akang juga ngerasain lah gitu. Kayak IPK itu Akang tulis tuh target Akang, 100 target. Gimana caranya IPK bisa 3 pas lulus gitu. Alhamdulillah itu terkabul gitu, sedikit demi sedikit. Dapat kerja setelah lulus, alhamdulillah 2 bulan setelah nganggur dapat. Mintanya juga di Bandung juga dapat gitu. Intinya tulis di secari kertas. Nah, ini ada video ya, mungkin bisa kalian tonton. Sebentar. Stop share dulu ya. Mungkin di ini dulu ya. Bismillah ya, kita coba. Suaranya kedengeran nggak ya? Belum muncul, Kang. Oh, bentar. Belum charge ini. Bentar. Kita harus share screen dulu ya. Bisa. Sudah muncul belum? Sudah, Kang. Bentar ya. Suaranya ada tadi ya? Sekilas ya? Ada nggak? Bentar. Suaranya ada nggak? Suaranya ada? Nggak ada, Kang. Nggak ada? Nah, bentar ya. Oh iya, share screen-nya belum. Bentar. Nggak ada suaranya. Suaranya udah ada? Belum ada, Kang. Bentar ya, sabar ya. Tapi udah muncul ya videonya ya? Sudah. Bentar. Ini agak lola ya. Bentar. Share sound-nya udah. Coba.
Sambil menunggu, boleh Akang Teteh dan teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran. Punten tadi keluar ya. Bentar, kita share video ya. Bentar. Bentar. Assalamualaikum. Ada nggak suaranya? Ada, Kang. Oh ya udah. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera.
技背景元気にしてますか最近連絡しなくてごめん僕はなんとかやってます小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい近くにいると苛立つくせに遠くにいると寂しく感じあなたはそんな存在どんな問題も身を削って解決そして僕の知ってる誰よりも一番我慢強く立っていつも真っ先に気にする自分じゃなく僕の体って炊事洗濯掃除に育児余った時間さらに仕事し一番低い場所にあるものしか求めなかったのあなたよ当たり前すぎわからなかった一人で暮らし初めてわかったあなたの凄さ大変さそれ思えば今日も僕頑張れさ小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい朝7時に起こしてと言ってあなた時間通り起こしてくれてしかし理不尽な僕は寝ぼけながらに言うこと場はうるせえこんな繰り返しのルーティン嫌な顔一つせずまた毎日起こしてくれたどんな目覚ましより温かく性格だったそれでもある日学校もずる休み行きたくないと言い布団から一度も出る僕前に顔を両手で覆い隠し大声上げて泣いた僕も悲しくて泣いたその時僕はなんてバカなことをしたんだと自分を責めた小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛感謝してますマイマザー子供に先立たれるほど辛いことなんてこの世にないのだからたった1秒でもあなたより長く生きることこれだけは守るこれだけはあなたの子供でよかったあなたが僕の母でよかったいつまでも変わらないずっとずっと変わらない僕はあなたの息を映したから小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたいくれぐれも無理のなさらないようにしてください。行こう、母さん。ずっと
僕の母でいてずっと元気でいてあなたにはまだ仕事があるから僕の親孝行受け取る仕事がYa, itu ya videonya, Masya Allah ya. Sangat menginspirasi walau terbata-bata videonya ya. Yaitu jadi yang akan mau sampaikan di sini adalah ya kita masih muda ya. Baik kalian Akang gitu ya. Kita masih muda, masih umur 20 tahunan lah. Jadi mari kita ya tulislah mimpi-mimpi kita gitu ya, dicari kertas. Karena ada ungkapan dari orang barat tuh ngomong ya. Jadi orang barat tuh ngomong, ketika kita punya mimpi, kita punya tujuan besar gitu ya. Alam ini tuh akan mengikuti kita untuk mewujudkannya gitu. Tapi kalau kita tidak mempunyai mimpi ya, kita akan dibawa oleh dunia gitu. Kemana dunia maunya gitu. Jadi kenapa orang-orang barat tuh besar-besar gitu ya. Masa besar tuh jadi orang besar gitu ya. Karena memang mimpi-mimpi mereka besar walaupun mereka dari orang-orang kecil. Kayak tadi kan bukan orang kota gitu ya, mungkin dari desa gitu ya. Kuliah di IPB, terus awal-awal bahkan IPK-nya 2,7 sering dapet C, tapi karena dia punya mimpi, dia tulis targetnya di kertas gitu ya, 100 target. Akhirnya terwujud tuh jadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Terus kuliah di Jepang dan lain sebagainya. Nah, ini makanya ya kalau kita pun bisa gitu karena kita pun sama seperti dia makan nasi juga gitu. Tinggal kita tulis saja tulis karena Akang juga ngerasain pernah ya kayak gitu. Akang tulis secara nggak sadar kayak misalnya Akang mau laptop baru, HP baru, tulis aja. Secara nggak langsung tahun depannya terrealisasi atau bulan depannya kerealisasi. Jadi itu tuh secara nggak langsung apa ya minta ke Allah cuma lewat kertas gitu. Kita harap soalnya kan yang namanya Allah tuh kan gimana harapan hambanya ya. Kalau hambanya ragu gitu ya dia nggak akan dikabulin ya nggak akan dikabulin. Cuman tulis aja di kertas gitu ya. Dengan itu tuh secara nggak langsung kita doa ke Allah gitu. Cuman lewat kertas gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin lanjut sedikit lah terkait materi. Nah mungkin udah agak bosen. Itu penyegar dikit lah ya. Kita masuk ke materi lagi sedikit. Nah, selanjutnya adalah Syahrul Nuzulul Quran. Jadi bulan yang diturunkan Al-Quran ya. Kalau kita tahu ya, sebenarnya kenapa bulan ini tuh bulan yang apa ya istilahnya istimewa? Karena salah satunya adalah diturunkannya Quran di bulan ini gitu ya. Bulan Ramadan nih gitu ya, adalah bulannya Quran. Kalau misalnya kalian tahu ya kan, kalau kita baca satu huruf aja dari Quran tuh kan nilainya 10 kebaikan ya. Satu huruf tuh alif lam mim ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi alif satu, lam satu, mim satu. Dan satu itu dikali 10 kebaikan. Dan di Ramadan ini teman-teman ya, itu tuh dikali 10 kali lipat lagi. Jadi 10 kali 10 kan 100 gitu ya. Nah minimal kita dapat pahala dari satu huruf tuh 100 gitu. Nah bayangin kalau teman baca sehalaman sehari atau baca sejuz atau bahkan hatam gitu ya selama Ramadan itu berapa kali lipat ratus gitu ya pahalanya gitu. Jadi ayo kita baca Quran. Nah ini juga jangan sampai kita ini kan seorang muslim ya, cuman kadang jauh dari Quran gitu. Sampai Quran tuh mungkin berdebu ya di lemari atau di jendela gitu ya, kita nggak baca gitu ya, berdebu. Padahal Allah tuh mengatakan ya, telah aku turunkan ya, wariskan dua untuk pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, cuman dari orang muslim ini kadang kurang kurang bangga dengan kepunyaannya gitu ya. Quran jarang dibaca gitu ya, jarang dipahami isinya, jarang diamalkan.
Coba makanya sekarang Islam tuh gampang diombang-ambing ya, gampang dianggap teroris lah, terus dianiaya gitu di Rohingya lah, di Palestina gitu ya. Karena apa? Kita umat Islam nggak bangga dengan Islam kita, maksudnya ketika ada saudara kita yang gitu kita diem aja gitu ya. Padahal Islam tuh ya tadi pedoman kita tuh Quran gitu. Jadi ini janji Allah juga ya. Allah tuh janji kalau misalnya kita megang pedoman kita, insya Allah kita sukses gitu ya. Kayak kalian nih masuk Polban, ada yang mungkin lewat jalur PMDK, ada yang lewat mungkin jalur SBM PTN atau SBM lah, jalur tulus. Ketika kalian ingin masuk Polban kan kalian kalau yang lewat undangan pasti mungkin bayar pendaftaran dulu lah ya, berapa ratus ribu gitu. Habis itu kalian ngirimin berkas lah prestasi kalian gitu ya kalau yang lewat undangan. Baru diterima Polban. Nah, begitu juga yang SBM yang tulis, kalian bayar pendaftaran, terus kalian ujian, lulus gitu kan. Nah, itu kan ada prosedurnya. Nah, kalau prosedur kalian mau lancar melewati dunia, kata Allah ya janjinya dua. Kalian ikutin sunnah dan Al-Quran. Nah, mari kita nih, ya ini pengingat buat Akang dan kita semua sih. Ayo kita kembali ke Quran, kita baca Qurannya, kita lihat gitu ya tafsirah maksudnya apa, kita amalkan gitu. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang sukses lah dunia akhirat. Yo, bayangin aja dulu kan ya Islam tuh besar lah gitu karena orang-orangnya menghargai Quran gitu. Bahkan penemuan-penemuan besar gitu ya. Kalau kalian tahu penemu konsep terbang gitu ya atau pesawat tuh dari umat Islam ya, bukan apa penemu, bukan yang Wright brother bersaudara ya. Sebenarnya sebelum itu tuh ada Abbas Ibnu Firnas namanya. Itu tuh ilmuwan muslim yang dia terinspirasi gitu ya dari firman Allah. Allah mengatakan, apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari burung yang terbang? Nah, dia di situ mikir, apa maksud Allah ya? Akhirnya dia telusuri, oh ternyata sepertinya kita bisa terbang gitu ya. Akhirnya dia coba aplikasiin tuh ilmunya dengan dia bikin prototype gitu ya. Kayak sayap. Nah, dia ke atas bukit, dia loncat dengan kepakin sayap, akhirnya dia terbang beberapa saat habis itu jatuh gitu. Nah, dari teorinya itu tuh banyak yang ngembangin, salah satunya Wright brother bersaudara itu yang akhirnya sekarang kita punya pesawat gitu. Itu tuh dari kedekatan ya para ilmuwan muslim dengan Quran gitu ya. Makanya silahkan ya, apakah kita mau gitu ya sukses, ya kita harus senantiasa menjadikan Quran kita sebagai pedoman kita. Tuh, lanjut yang selanjutnya ada bulan berbagi. Nah, ini bulan Ramadan ini bulannya berbagi, jadi ya kalau bisa dibilang ya Rasul ketika masuk bulan Ramadan ya itu tuh kedermawanannya bagaikan angin yang berhembus. Jadi kalau misalnya ada yang orang yang tiba-tiba minta, pasti Rasul kasih. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang butuh pertolongan, pasti Rasul kasih gitu ya. Bahkan waktu pas Ramadan tuh Rasul banyak istilahnya membebaskan para tawanan perang gitu ya. Saking dermawanannya di bulan Ramadan. Karena gini teman-teman ya, yang namanya sodako itu kan dikali 10 kali lipat. Misalnya kita sodako 1 juta misalnya ya. Kalau misalnya di Quran tuh pasti dikali lipatin 10 kebaikan gitu ya. Mungkin 10 kebaikannya nggak mesti sodako, tapi banyak yang nerapin 10 kali lipatnya tuh gimana uang kita misalnya 1 juta jadi 10 juta. Gitu. Nah, ini yang nerapin ini Ustadz Yusuf Mansur dan beberapa ustadz yang lain. Nah, apalagi di bulan puasa nih yang dikali lipatin banyak. Nah, ketika kita banyak bersedekah di bulan puasa, kita akan dibalas ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga akan terapin gitu ya. Karena waktu itu uang beasiswa gitu ya. Ini mah cerita aja gitu ya. Uang beasiswa akan sedekahin tuh. Banyak lah lumayan gitu. Dengan harapan semoga ini berkali lipat akhirnya punya HP baru. Akan sedekahin tuh sekitar berapa ratus lah gitu. Benar gitu. HP Akang hilang, awalnya emang HP Akang hilang gitu ya. HP Akang hilang, yang tadinya minta HP baru malah dihilangin HP gitu ya. Hilangin HP, akhirnya alumni itu nanya ke Akang, Fatah kok sekarang susah dihubungin ya? Kemarin-kemana gitu. Ini Akang hubungin malah susah gitu.
oh ya Kang, HP saya hilang. Waktu itu si akangnya datang langsung ke kampus, HP saya hilang di jalan gitu. Tiba-tiba diajak si akangnya kan, ya sini dulu gitu. Pas diajak ngobrol, ini akang ada dua HP, sok patah pilih mau yang mana. Sok bayangin kalau kalian di posisi akang gitu ya, tiba-tiba disodorin dua HP, silahkan pilih mau yang mana gitu. Dan HP-nya tuh dua-duanya baru, punya alumninya gitu. Dan itu tuh bukan dari orang tua, dari alumni gitu. Jadi ya tadi namanya keajaiban sedekah lah gitu ya. Kalau kita percaya, insya Allah Allah akan kabulin gitu. Akhirnya dapat HP baru. Dan HP-nya juga lumayan, kisaran 2 juta, 3 juta gitu. Enggak yang murah, yang 500 gitu ya, ataupun 600 ribuan gitu. Seperti itu. Nah, ini terakhir, slide terakhir ya. Ya, tang sabar ya. Sabar sebentar lagi. Bentar lagi kita buka puasa. Dan selesai materinya. Ya, ini jadi bulan kesabaran ya. Nah, ini kesabaran kita diuji gitu ya. Orang tidur di siang hari kita ikut kajian gitu ya, relain gitu ya. Nah, bulan Ramadan ini kenapa bulannya sabar ya? Ramadan itu dari kata Romdon yang artinya panas yang terik. Maksudnya apa? Panas yang terik tuh seperti halnya kayak tenggorokan kita gitu ya. Terus juga tenaga kita itu tuh seperti kita berada di bawah terik matahari gitu. Kan kalian nih tenggorokan pasti panas ya, belum minum, belum apa gitu ya. Terus juga tenaga juga panas gitu ya. Nah, itu diibaratkan kalau kata Allah seperti Allah kan membakar dosa-dosa kita gitu. Kalau yang mungkin di tenggorokan mungkin karena kita banyak makan hal-hal yang ya dilarang gitu ya. Perut kita panas gitu ya, ataupun mulut kita juga kering gitu. Itu karena menghapus dosa-dosa kita gitu ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa Akang sampaikan sampai 2:30, tapi udahlah sampai jam 2:22 aja ya. Kalian juga pasti udah pada capek dan bosan gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia materi yang telah disampaikan oleh Kang Fatah. Sesi selanjutnya yaitu untuk tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk menuliskan nama _ izin bertanya di kolom komentar. Ya, mangga kalau pertanyaannya mau di luar Ramadan juga nggak apa-apa, terkait mungkin kuliah ataupun dunia kerja atau ya seputar Ramadan gitu, nggak apa-apa. Silakan. Boleh silakan untuk Rival Mukti untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Mukti Sukmara dari IMT Aero, angkatan 2020. Izin bertanya, Kang, kita kan masih banyak yang ngira gitu, Kang. Kalau misalkan kita tuh mimpi junub di siang hari atau mungkin di pagi hari, itu tuh batal. Nah, yang mau ditanya, kalau misalkan kita mimpi di saat kita berpuasa, itu kita harus disegerakan mandi atau mungkin waktunya tidak mendukung, kita boleh menunda dulu, Kang. Terima kasih. Ya, bismillah ya. Langsung aja ini nggak apa-apa dijawab. Boleh, Kang. Oh iya. Bismillah ya, izin menjawab. Tadi Rival ya panggilannya. Kalau yang Akang tahu ya, benar tadi kata Rival. Jadi namanya mandi junub, mimpi basah gitu ya, ataupun keluar mani secara tidak sadar tuh itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang ngebatalin puasa tuh yang
memang sengaja gitu ya, mencari-cari lah untuk mengeluarkan gitu ya. Nah ini mani juga sebenarnya secara nggak sengaja tuh kadang mungkin kita dalam keadaan lagi capek gitu ya. Kadang itu juga misalnya kita capek terus tidur kadang keluar gitu ya. Itu mimpi basah. Jadi nggak mesti mimpi basah tuh kadang mimpi yang ya seperti itu gitu ya. Itu keluar gitu ya. Nah itu nggak batal ya puasa kalian. Nah terkait eh, ditunda apakah harus disegerakan mandi gitu ya, mandi junub atau enggak. Kalau saran Akang ya disegerakan gitu. Karena Allah tuh mencintai hambanya yang selalu bersuci gitu ya. Apalagi ini bulan Ramadan, kalau saran Akang ya disegerakan gitu. Karena kalau bisa nanti kalau udah mandi kan enak gitu ya. Kita mau misalnya masuk sholat, sekarang kan asar ya, misalnya masuk sholat asar, kita bisa langsung ke masjid misalnya. Bisa sholat gitu ya. Kan kalau misalnya kita masih junub gitu ya, belum mandi wajib, kita kan dilarang sholat gitu ya, nggak boleh. Terus juga kalau bisa kan kalau misalnya kita udah dalam kondisi apa istilahnya suci gitu ya, itu kan kita mudah untuk melakukan kebaikan kayak baca Quran gitu ya, ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Jadi kalau dari Akang sangat dianjurkan ya untuk disegerakan karena tadi Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu bersuci. Gitu ya. Bahkan ulama-ulama terdahulu tuh selalu menjaga hudunya lah gitu istilahnya gitu. Jadi itu jadi kalau bisa ketika kalian mimpi basah ya langsung aja untuk mandi junub gitu segera. Walaupun memang konteksnya kalian lagi puasa gitu ya di siang hari, itu lebih baik kalian mandi daripada kalian menunda karena dengan kalian menunda kalian akan susah gitu ya melakukan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Seperti itu sih. Enggak bisa ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Yang menjawab. Baik, jawabannya sudah dijawab oleh Kang Fatah. Apa ada tanggapan, Mukti? Sudah cukup. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih banyak, Kang. Oke. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Fauziah, izin tanya, tapi tidak bisa on mic. Dibacain aja ya, Kang. Bagaimana hukum puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Ya, bismillah. Bagaimana hukum puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Nah, ini sebenarnya banyak ya ini di YouTube ya, yang pemuda tersesat ya. Apa ikut bukber tapi sholatnya enggak ya, sholat maghribnya. Nah ini teman-teman ya, dua-duanya wajib ya. Haram hukumnya kita meninggalkan sholat gitu ya, dan haram hukumnya kita meninggalkan puasa gitu ya. Dan ini tuh apa istilahnya ya, Akang mohon maaf ya mungkin kalau menakut-nakuti gitu ya. Apa ya, siksaan orang yang berpuasa, apa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tuh sangat besar gitu ya. Bahkan ada suatu cerita yang sampai ditusuk gitu ya mulutnya sampai menuju anus ya kalau nggak salah ya. Itu tuh. Dan ini mah gambaran singkat aja siksaan di neraka tuh. Kan kalau kita ngebakar tangan kita aja pakai korek gitu ya. Pakai korek yang gas gitu ya. Tangan kita dibakar. Kita diemin aja lama. Bentar aja itu udah panas gitu. Nah, di neraka tuh si kulit itu tuh senantiasa selalu jadi baru. Jadi misalnya jadi nggak pernah dia tuh mengalami gosong gitu ya. Jadi pasti kita tuh mengalami kesakitan terus. Jadi masa kalian gimana ya istilahnya ya, mau membeli hal yang sementara dengan kehidupan yang selama-lamanya gitu. Nah ini akan tekenin kehidupan seorang muslim tuh bukan di dunia, tapi kehidupan seorang muslim tuh di akhirat. Jadi jangan sampai kalian ngorbanin 1 bulan atau sehari nggak puasa demi kalian disiksa selama-lamanya di neraka. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, kita mah seorang muslim pasti dimasukkan ke surga gitu ya, tapi dihisap dulu di neraka.
Tapi emang kalian sanggup ya disiksa di neraka dulu gitu, dihisap di neraka dulu gitu ya. Kalian aja main api di dunia aja panas gitu, apalagi di neraka yang beratus-ratus kali lipat gitu sakitnya gitu. Dan kita tuh dikembalikan nanti apa istilahnya fisik kita tuh seperti fisiknya Nabi Adam. Jadi kita bukan fisik yang sekarang ya. Dan itu tuh pasti gede gitu ya. Maksudnya gede itu tubuh kita tuh gede. Jadi pasti rasa sakitnya berkali-kali lipat gitu. Dan tadi gitu ya, siksaan paling rendah di neraka tuh seperti halnya misalnya ada batu baranya neraka ya, ditaruh di atas ubun-ubun kita. Nah itu si batu baranya ini pelan-pelan meleleh gitu ya, sampai ke muka, ke mata, ke leher. Tapi nanti melewati leher, si palanya hidup ada lagi gitu ya, disiksa lagi terus gitu. Nah itu sampai meleleh sampai kaki gitu ya. Nah itu ya memang pengingat pengingat sebaik-baik pengingat tuh kematian ya. Kita nggak tahu nih, mungkin habis ini akan meninggal ya, tiba-tiba ditarik oleh Allah semenit kemudian, atau mungkin nanti sore, atau mungkin besok gitu ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi jangan sampailah gitu ya, kita harus menjaga lah gitu ya. Jangan sampai kita menyesal gitu, karena ada hadis mengatakan ya, orang-orang mati itu ngomong ke Allah, ya Allah, hidupinlah sebentar aja, sehari aja, atau sedetik aja. Aku ingin sholat gitu ya, aku ingin berbuat baik. Itu tuh penyesalan orang-orang yang udah mati gitu. Mereka ingin kembali ke dunia buat cuman sholat, buat cuman berbuat baik doang gitu. Nah kita udah ada kejadian seperti ini gitu ya. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama lah. Gitu. Ayo kita sama-sama semangat gitu ya. Kalau misalnya kita bisa masuk surga tanpa hisab, kenapa kita harus masuk surga masuk surga dengan hisab gitu ya? Dengan kita senantiasa bertobat gitu ya, dengan senantiasa kita melakukan kebaikan, pasti kita insya Allah masuk surga gitu tanpa hisab. Ya kita mintalah ke Allah gitu ya. Maksudnya Allah tuh maha penyayang ya. Dia yang menciptakan rasa kasih sayang di ibu kita gitu, di bapak kita. Coba kalau kita lihat ibu dan bapak kita, kalau ngelihat kita sakit gimana rasanya? Sedih banget kan ya. Nah, bayangin ini tuh Allah loh yang membuat rasa kasih sayang ada di ibu di bapak. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masa dia mau ngebiarin orang yang baik gitu ya, yang dia ngejaga gitu ya, yang dia selalu bertobat gitu ya. Pasti ya nggak mau lah gitu ya. Ibu kita aja nggak mau kita terlihat terluka gitu. Gimana Tuhan kita lah gitu. Itu jadi ya tadi nyampein itu. Jadi itu jawab pertanyaan yang tadi yang di atas, gimana hukumnya kalau niat Godin besok ngajak temennya, itu tadi ya kejawab juga ya. Itu seperti itu. Jadi yalah semangat lah gitu ya. Karena kita nggak tahu nih, bisa ya tiba-tiba kita sakaratul maut hari ini gitu. Karena teman-teman jiwa kita, tubuh kita tuh punya Allah gitu, bukan punya kita. Jadi Allah terserah mau ngambilnya semenit lagi, mau ngambilnya 2 menit lagi, atau besok atau sore gitu. Jadi bukan kita yang nentuin mati, tapi yang nentuin mati itu Allah. Jadi ya harusnya was-was lah gitu ya. Harusnya takut. Dan manusia tuh al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan ya. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi wajar kalau kita buat salah, buat dosa tuh wajar. Yang nggak wajar tuh kita nggak bertobat. Nah, makanya ya iringilah kesalahan kita dengan selalu tobat. Insya Allah kita masuk surga tanpa hisab lah. Itu dari akal. Enggak, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Ini yang mana dulu ini? Baik, terima kasih Kang. Selanjutnya ada Zilan. Silakan nyalakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada MC yang sudah mengizinkan saya bertanya. Saya Zilan dari IMT Aero angkatan 2020, izin bertanya Kang. Kan sudah disebutin tidur itu waktu puasa
tidur waktu puasa itu ibadah ya. Boleh tidak Kang untuk seseorang untuk tidur terus di hari itu Kang, seharian itu boleh tidak? Cukup. Insya Allah ya pertanyaannya pertanyaan. Makasih kepada Zilan udah bertanya. Kini izin menjawab ya. Pertama, tadi kan puasa tuh, kalau misalnya kita puasa terus tidur kan dinilai ibadah. Nah ini perlu digarisbawahi, maksudnya tidur seperti apa yang dianggap ibadah tuh gitu ya. Nah kalau misalnya kita tidur dari habis sahur sampai buka puasa misalnya jam 5:30 gitu atau jam 6 kurang 5 gitu ya, tiba-tiba bangun udah azan gitu ya, itu bukan tidur yang ibadah gitu. Karena kan kalau kita tahu ya, jadi kan udah sempat dijelasin banyak ya terkait keutamaan Ramadan gitu ya. Nah ibadah yang sesungguhnya itu ya tadi seperti misalnya kita perbanyak zikir, perbanyak tilawah, perbanyak berbuat baik. Nah itu ibadah yang utama. Nah terkait ibadah tidur yang dianggap ibadah ya, tidur yang dianggap ibadah tuh misalnya kita habis baca Quran nih setengah hari, misalnya setengah hari kita baca puasa, atau misalnya kita kuliah atau kajian kayak gini lah, setengah hari. Nah nanti tidur misalnya habis zuhur sampai asar itu nggak apa-apa. Nah itu dinilai ibadah. Nah cuman yang nggak boleh tuh tadi misalnya pagi tidur sampai jam 12, nonton TV bentar gitu, nonton YouTube bentar, tidur lagi sampai asar. Nah itu kan bukan dikatakan ibadah. Jadi tidur yang dikatakan ibadah tuh tidur yang kita buat mengisi energi kita untuk melakukan kebaikan berikutnya gitu. Misalnya gitu. Soalnya tadi kan kita udah capek nih kuliah dari pagi sampai zuhur. Nah kita tidur dulu. Nanti lanjut lagi kuliah misalnya ya. Sore kita lanjutin lagi. Seperti itu yang dianggap ibadah tuh. Seperti itu. Itu ya, Zilan ya. Baik, terima kasih Kang untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Irfan, silakan Irfan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya nggak bisa on cam. Gini Kang, izin bertanya ya Kang. Tadi kan membahas mengenai keinginan manusia. Nah, pertanyaannya tuh jika kita mempunyai suatu keinginan dan kita sudah berusaha ikhtiar dan doa, tetapi keinginan tersebut tidak kunjung mendapatkan hal yang diinginkan. Nah, bagaimana kita menghadapinya Kang? Apakah kita mencobanya lagi terus-menerus? Apa kita mengambil peluang lain yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya Kang? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Tadi siapa namanya, Irfan ya? Ya Kang. Ya, Bismillah ya, mungkin izin menjawab ini mah. Kalau misalnya ada yang lebih bagus jawabannya ya silahkan gitu ya. Ini mah menurut pendapat Akang. Ketika kita berdoa, ketika kita contoh singkatnya gitu ya. Kayak mungkin sebelum ke Polwan pengen ke ITB ya atau ke UI ya. Ke UGM lah, univ-univ besar lah gitu ya. Cuman pas kalian berdoa, ikhtiar ternyata dapatnya Polban gitu ya. Nah, ini teman-teman kadang tadi ya yang Akang ngomongin, jadi kadang apa yang kita usahakan, kadang apa yang kita doakan tuh ternyata ada rencana Allah yang lebih baik gitu ya. Mungkin kenapa kalian di Polban gitu ya. Nanti mungkin kalian akan merasakan lah, misalnya contohnya, kenapa sih saya harus kuliah di Polban gitu ya. Politeknik nggak univ gitu ya. Nanti kalian akan merasakan sendiri hikmah-hikmah dari kenapa Allah nyuruh kalian di Polban. Nah ini juga Akang dulu ya. Akang juga pengen ke ITB, pengen ke Unpad dulu ya. Cuman dapatnya ke Polban gitu. Tapi dari situ Akang mikir gitu ya. Coba Akang jalanin Polbannya gitu ya. Dan ternyata banyak hikmah-hikmah yang Allah kasih. Oh ternyata di Polban Akang biayanya lebih murah gitu ya. Orang tua lebih enak bayarnya. Oh ternyata di Polban Akang masuk asrama masjid gitu ya. Itu lebih murah lagi gitu ya. Oh di Polban dapat banyak beasiswa. Oh di Polban teman-temannya bisa menjaga. Seperti itu. Jadi hikmah-hikmah yang Allah berikan lebih banyak. Gitu. Ataupun
tadi ya kita istilahnya menerima takdir Allah dan menjalaninya. Gitu. Menjalaninya maksudnya takdir yang lainnya gitu. Karena bisa jadi itu yang terbaik untuk kita gitu. Karena kan ada firman Allah mengatakan belum tentu menurut kita itu baik, tapi menurut Allah itu baik gitu ya. Dan bisa jadi menurut Allah tidak baik, menurut kita baik gitu ya. Seperti itu. Jadi tadi kalau kata Kang Danang ya yang di video tadi itu rencana Allah tuh lebih baik gitu. Mungkin kalian ke Polban dulu, nanti mungkin lulus dari Polban dapat kesempatan yang lebih baik, gak ada yang tahu gitu ya. Jadi pasti setelah kalian intinya gini, kita harus ridho terhadap takdir dan ketentuan Allah. Dan kita ridho, kita menjalaninya, insya Allah nanti ada kebahagiaan lain yang Allah ganti gitu. Mungkin kalian misalnya ya, kalian pengen masuk ke UNIF tapi ke Polban, ternyata di Polban dulu, nanti ternyata ternyata S1-nya keluar negeri, ternyata di Taiwan gitu ya. Kan banyak tuh anak-anak Polban ke Taiwan. Jadi Allah kasih hadiah yang lebih baik dengan kalian bersabar terlebih dahulu. Gitu. Ataupun kalau kalian masih penasaran gitu ya, gak apa-apa dicoba aja gitu ya. Karena bisa jadi kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, itu karena usaha kita masih kurang lebih besar dibanding teman-teman kita yang lain. Misalnya tahun ini, masuk Polban, tahun depan pengen nyoba lagi misalnya masuk STAN, masuk UI gitulah, ITB segala macam UGM. Kalian belajar lagi tuh setahun, akhirnya dapet kan. Soalnya ada teman-teman akang yang gitu yang pas mau masuk tingkat 2 pindah ke STAN, ada 2 orang gitu ya. Ada yang ke mana lagi, ke UI ya gitu, ada yang pindah. Karena mungkin pas tahun itu usaha mereka kurang gitu ya, akhirnya mereka coba lagi. Jadi saran akang, terima aja takdir Allah, jalanin. Kalau kalian masih penasaran, gak apa-apa coba lagi gitu. Mungkin karena usaha kalian kurang. Gitu sih, mungkin dari akang. Baik, karena waktu terus berjalan, pertanyaan terakhir dari Mila. Izin bertanya, di antara puasa Syawal dan mengganti puasa Ramadan, mana yang lebih utama dan lebih baik didahulukan? Ya, Bismillah ya, mungkin. Coba menjawab ya, pertanyaan Mila ya. Mana nih yang lebih utama ya? Mengganti puasa Syawal dulu atau puasa Ramadan dulu? Nah, sebenarnya gitu ya, kalau misalnya kita memang punya tanggungan, harusnya Ramadan dulu gitu ya. Cuman kan mungkin itu kan jatuhnya di bulan Syawal ya, di bulan Syawal. Karena kalau misalnya kita udah lewat bulan Syawal, mungkin nggak bisa puasa Syawal lagi ya. Jadi baiknya mah Ramadan dulu gitu ya. Kalau misalnya memang tidak terlalu banyak mengkodok puasanya, Ramadan dulu, nanti baru puasa Syawal. Tapi kalau misalnya memang puasa Syawalnya bulan Syawalnya tinggal sedikit lagi, mangga puasa Syawal dulu aja. Nanti Ramadannya setelah bulan Syawal gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk Mila seperti itu ya. Kalau misalnya memang sebulan itu cukup untuk puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Ramadan dulu misalnya di awal Syawal sampai pertengahan Syawal itu puasa Ramadan dulu mengganti. Nah, nanti pertengahan Syawal sampai akhir Syawal nanti puasa Syawal gitu. Gitu, lihat kondisi aja gitu. Kalau misalnya masih ada waktunya puasa Ramadan dulu. Kalau nggak ada lagi puasanya, nggak ada waktunya ya puasa Syawal dulu aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih Kang. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab dicukupkan. Terakhir, untuk closing statement dari Kang Fatah. Mungkin dari Akang, semangat ya kalian kuliah di Polban gitu ya. Insya Allah banyak hikmahnya nanti. Ya harus sinergi lah antara akademik gitu ya. Antara akademik, terus juga antara organisasi dan ruhani atau agama kalian gitu. Karena itu akan bawa kalian nantinya ya jadi lancar lah atau berkah gitu. Nanti ini kunci kalian menghadapi tingkat akhir ataupun menjalani pelajaran yang susah gitu ya. Dekatin Allah aja gitu.
perbanyak dekatin Allah, insya Allah nanti dipermudah jalannya. Soalnya ini yang Akang alami, baik Akang ya, ataupun Kang Arif gitu ya, yang seangkatan juga. Jadi ketika kita justru jauh dari Allah, malah nilai kita tuh turun gitu. Tapi ketika kita selalu dekat sama Allah gitu ya, TA tuh jadi lancar gitu ya, ngerjain tugas akhir, ngerjain tugas-tugas yang berat tuh jadi mudah lah. Walaupun memang sama sulitnya, tapi tiba-tiba Allah mudahin gitu ya. Seperti itu. Jadi ya, mari kita semangat bulan Ramadan, perbanyak meminta kepada Allah gitu ya. Karena ini bulan dikabulkannya doa, jangan disia-siakan. Itu yang bisa disampaikan mungkin. Baik, terima kasih Kang untuk closing statement-nya. Closing statement dari Kang Fatah. Rangkaian demi rangkaian sudah kita jalankan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sebelumnya, kita ada sesi dokumentasi untuk yang bisa on cam untuk menyalakan kameranya. Boleh Akang Teteh dan rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Boleh hitungan dari saya. 1, 2, 3. Lagi Kang, Teh. Kan setiap Zoom beda-beda slide-nya tuh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Daivan untuk dokumentasinya. Terima kasih juga untuk Kang Fatah untuk yang telah menyampaikan materi. Kita sama-sama belajar di sini. Sampai kita di penghujung acara. Terima kasih buat Akang Teteh, teman-teman yang udah nyempetin hadir di acara ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya semuanya ya. Turun Kang. Makasih Terima Kang. kasih udah sharing-sharing sama kita. Ya, sama-sama. Semangat. Izin live ya. Iya, Hai Kang. Kang. Iya Kang. Diizinkan, diingatkan lagi untuk Akang Teteh untuk mengisi presensi kehadiran dan untuk tidak meninggalkan grup kajian Islam Aero ini karena ada pembagian sertifikat. Mantap. Terima kasih Mbak Yetia. Saya izin live ya.